Indonesia mengukir sejarah baru. Kembali di Kompas Petang, Saudara. Presiden Prabowo menutup celah kabar perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan dalam pengarahan tertutup saat sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang atau Kamis petang. Sementara berhembus juga isu bahwa Prabowo tutup pintu kabinet untuk mereka yang tidak berkeringat saat Pilpres lalu. Presiden Prabowo Subianto dalam pembukaan sidang kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu petang mengapresiasi kinerja pembantunya, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo mengatakan para menteri bekerja sebagai satu tim dan 10 bulan pemerintahannya penuh kerja dan prestasi. Pujian itu sekaligus menepis isu reshuffle yang berembus. 10 bulan ini kita rasakan bersama adalah 10 bulan yang sangat penuh dengan karya, dengan kerja, dengan prestasi. Saya sebagai nahkoda, saya sebagai presiden, saya sebagai pemimpin saudara-saudara, katakanlah saya sebagai kapten kesebelasan, saya ingin menyampaikan terima kasih. Saya kira tanpa kerja keras saudara sebagai tim, tidak mungkin kita capai apa yang sudah kita capai hari ini. Menteri Kabinet Merah Putih pun kompak menegaskan tidak ada reshuffle dalam waktu dekat, termasuk juga oleh mantan Menteri Jokowi yang saat ini duduk di Kabinet Merah Putih. Yang jelas, prerogatif Presiden itu mutlak ya, terkait penyakit semuanya, dan beliau hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, terus bekerja dengan fokus. Beliau mengapresiasi teamwork yang semakin solid. 10 bulan pertama pemerintahan di Kabinet Merah Putih ini tentu dengan segala dinamika dan juga segala tantangan yang dihadapi, tetapi beliau menyampaikan sejauh ini kita di track yang benar. Dan tapi yang pasti bahwa Presiden menegaskan kabinet ini solid dan semua untuk diarahkan untuk program-program untuk rakyat ya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai reshuffle masih berpeluang terjadi karena Presiden menuntut perbaikan dalam kinerja para Menteri Kabinet Merah Putih. Reshuffle untuk sementara tidak akan dilakukan, tapi perihal ini tidak menutup kemungkinan bahwa reshuffle kapanpun bisa terjadi. Bahwa ada concern soal masalah-masalah ekonomi yang saat ini masih mengemuka dan perlu diatasi. Dan dengan demikian, peluang para Menteri Kabinet Merah Putih di bidang ekonomi untuk diganti mengemuka. Walaupun tak menutup kemungkinan ketika ada menteri yang memiliki kinerja tak maksimal di bidang lain ataupun tersangkut kasus, juga punya potensi yang sama besarnya dengan menteri di bidang ekonomi untuk diganti oleh Presiden Prabowo. Kabar reshuffle berembus usai Presiden Prabowo memberi amnesti bagi politisi PDIP Hasto Kristianto dan memunculkan penilaian kemungkinan masuknya PDIP ke kabinet karena akrabnya hubungan PDIP dan Gerindra. PDIP telah menegaskan tetap berada di luar kabinet dan mendukung pemerintahan Prabowo. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi enggan menanggapi soal sosok yang disinggung tak berkeringat, namun ingin masuk kabinet berkaitan dengan isu reshuffle. Hasan menegaskan kabinet Merah Putih solid. Hasan menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo pada saat sidang Kabinet Paripurna Rabu di Istana. Prabowo menyinggung isu reshuffle yang merebak dan Hasan Nasbi menjelaskan Prabowo berterima kasih kepada jajaran kabinetnya yang solid dan kompak. Kerjasama yang baik antar kementerian membuat Presiden merasa seperti kapten kesebelasan. Beliau mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota kabinet yang dirasa bekerja sangat keras, sudah bekerja dengan sepenuh hati dalam tim yang solid, saling bekerja sama antar kementerian, jadi tidak satu kementerian bekerja sendiri-sendiri, tapi ada kerjasama yang baik antar kementerian dan lembaga, serta beliau merasakan sebagai ketua kapten kesebelasan, beliau merasakan kesebelasan ini sangat kompak. Nah, kalimat yang tadi itu silakan konfirmasi kepada narasumber
narasumbernya. Saya tidak bisa mengkonfirmasi kata-kata yang tadi. Kita bahas soal Presiden Prabowo Subianto kembali menyebut kabinetnya solid. Lalu apakah ini kode bahwa ia telah menutup pintu untuk merombak kabinetnya? Lalu bagaimana dengan isu yang menyebut adanya kelompok tidak berkeringat ingin masuk kabinet? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore, Bung Ray dan juga Bang Doli. Semoga sehat-sehat selalu. Sore, Bung. Sore. Saya sapa terlebih dahulu Bung Ray. Bung Ray, ini apa arti dari Presiden Prabowo mengungkap bahwa enak saja nggak berkeringat tapi ingin masuk ke kabinet? Siapa yang maksud dari Prabowo ini terkait dengan sosok ataupun pihak yang ingin masuk kabinet? Satu, saya nggak tahu juga ya, sebab kalau itu diasumsikan kepada PDI Perjuangan, saya dari awal sudah meyakini bahwa PDI bahkan tidak ingin berminat juga masuk ke dalam kabinet itu. Bagi saya terlalu murah ya bagi PDI Perjuangan itu untuk 1-2 kursi masuk ke dalam kabinet tapi meruntuhkan imajinasi publik terhadap mereka di masa yang akan datang gitu. Jadi taruhannya besar, makanya sejak dari dahulu saya punya keyakinan bahwa PDI Perjuangan tidak akan masuk dalam kabinetnya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sendiri sudah berulang kali mengatakan bahwa ya PDI Perjuangan baguslah di luar begitu ya dan sebagainya gitu. Jadi isu soal pemberian amnesti kepada Hasto gitu, itu tidak dengan sendirinya menyiratkan bahwa Pak Prabowo ingin menarik PDI Perjuangan masuk ke dalam kabinet atau PDI Perjuangan tertarik untuk masuk ke dalam kabinet. Sebab bacaan saya pemberian amnesti itu lebih upaya untuk memalingkan ayunan yang sebelumnya ini banyak bergerak ke arah Pak Jokowi sekarang kepada arahnya Ibu Mega alias PDI Perjuangan. Kenapa mengayun ke sana gitu? Karena memang tantangannya yang dihadapi oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini cukup besar sekali gitu. Sehingga dengan begitu perlu semacam ketenangan politik ya, dan tidak perlu terlalu banyak keriuhan. Pertama karena memang target politik Pak Prabowo tidak terlalu suka dengan keriuhan, juga bersamaan ada persoalan-persoalan yang penting yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita gitu. Nah, berdasarkan dasar itulah saya tidak terlalu yakin sejak dari awal PDI ingin masuk ke dalam kabinet dan Pak Prabowo juga ingin memasukkan PDI Perjuangan ke dalam kabinet gitu ya. Nah, yang kedua, kalau disebut ada orang yang tidak berkeringat masuk ke kabinet gitu. Nah, itu kan sekarang sudah terjadi. Ya, oke, kita ke Bang Doli. Bang Doli, sebenarnya seperti apa? Oke, Bung Roy. Bang Doli, sebenarnya seperti apa arahan dari Presiden Prabowo terhadap Menteri Golkar terkait dengan kesulitan kabinet dan juga kinerja dan lain sebagainya pada saat sidang paripurna kemarin? Iya, saya kira kan pesan yang disampaikan, pesan sejenis ya, yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini kan sering kita dengar. Dan saya kira memang itu salah satu tugas pemimpin ya, bagaimana selalu ingin menjaga timnya agar tetap solid, kompak gitu, terus fokus bekerja, dan itu sudah memang harusnya seperti itu sebagai seorang presiden. Nah, termasuk juga disampaikan oleh menteri-menteri yang berada di menteri-menteri Golkar yang ada kabinet Pak Prabowo sekarang ya, bahwa baik secara terbuka seperti yang disampaikan pada rapat-rapat kabinet dan juga mungkin pada saat pertemuan rapat-rapat terbatas atau secara personal ya, supaya kita semua ini bekerja untuk rakyat, untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi saya kira apa yang disampaikan ini udah berulang kali kita dengar, dan memang seharusnya seperti itu yang dilakukan oleh Presiden dan dalam memandu kabinetnya ya, memandu para pembantu-pembantunya untuk fokus dalam bekerja. Tapi sinyalemen itu sebulan lalu bahwa Presiden juga menyatakan siapa yang bekerja lambat akan ditinggalkan. Namun saat ini beliau menegaskan saat ini kerja kabinetnya kompak dan solid. Namun juga ia menegaskan ingin ada yang masuk kabinet. Artinya isu reshuffle ini juga sepertinya muncul di kabinet. Iya, artinya kan pernyataan sekarang dengan 1 bulan yang lalu kan secara normatif kan sama ya. Kalau sebulan yang lalu itu mengingatkan caranya saja yang berbeda. Kalau sekarang ini kan dengan cara
memberikan apresiasi ya kepada menteri-menterinya. Tetapi sebulan yang lalu itu diberi peringatan bagi siapa saja jajaran menteri atau kabinet yang tidak perform, ya apa namanya, ya hati-hati akan ditinggalkan kan gitu bahasanya waktu itu. Jadi artinya itu kan memberikan motivasi juga ya, sama dengan yang sekarang, memberikan motivasi kepada jajarannya itu untuk bekerja lebih serius, lebih sungguh-sungguh, lebih giat gitu. Nah, jadi apa namanya, sama saja, cuma dengan bahasa yang berbeda. Nah, soal reshuffle, saya sudah berkali-kali kami mengatakan reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden. Jadi kalaupun kemudian ada orang yang menafsirkan dengan pernyataan ini tidak akan ada reshuffle, ya belum bisa juga disimpulkan begitu. Karena reshuffle itu ya merupakan hak prerogatif, itu kapan penting, perlu, atau kemudian siapa yang mau diganti, siapa yang mau menggantikan, itu semuanya yang tahu Pak Prabowo sendiri. Gitu. Termasuk untuk kursi misalnya PDIP ingin masuk ke kabinet juga, Bang Doli? Oh iya, tentu masuknya siapa saja ya, masuknya siapa, keluarnya siapa saja, itu at the end adalah kewenangan atau hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden. Walaupun ya memang dalam tradisi kita berpemerintahan di Indonesia ini, karena presiden-presiden kita termasuk Pak Presiden Prabowo ini kan terpilih berdasarkan atau didukung oleh dukungan koalisi partai politik yang terdiri dari beberapa partai politik gitu. Nah tentu Pak Prabowo pasti setidaknya membangun komunikasi ya kalau misalnya terjadi ada reshuffle atau ada pergantian dan seterusnya. Gitu. Ya, Bung Rey, bahwa Bang Doli tadi menyebut bahwa tidak juga permanen, bahwa reshuffle ini juga suatu waktu akan terjadi. Artinya seperti apa bacaan dari Bung Rey bahwa reshuffle ini akan mengakomodir, dan juga sebelumnya Presiden Prabowo mengungkapkan akan adanya koalisi permanen juga di kabinet? Saya kira kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa sampai tahun 2025 saya kira nggak akan ada reshuffle. Kalaupun ada reshuffle mungkin itu akan dilakukan tahun 2026 ke sana gitu. Lagi-lagi alasannya karena Pak Prabowo sedang tidak ingin membangun keributan politik. Bagaimanapun reshuffle itu sedikit banyak akan menimbulkan keriuhan ya politik gitu. Dan oleh karena itulah Pak Prabowo nampaknya akan menahan diri dulu karena kita sedang berhadapan dengan begitu banyak persoalan ya yang dihadapi, dan begitu banyak lagi juga kritik yang sedang dihadapi oleh pemerintah juga. Misalnya sekarang ini orang mengaitkannya dengan bendera One Piece kan, yang menjelaskan tingkat apa namanya itu ya kekecewaan publik terhadap tata kelola pemerintahan kita saat ini gitu. Jadi sekarang kelihatan Pak Prabowo itu mensolidkan apa namanya itu kekuatan partai politik formal gitu. Termasuk di dalamnya itu adalah PDI Perjuangan gitu. Solid dulu deh. Ini jangan kemana-mana dulu gitu. Nah, civil society-nya sedikit banyak yang berteriak sekarang kan gitu. Nah, oleh karena kelihatan apa namanya itu ya manajemen politiknya Pak Prabowo itu mensolidkan ya kekuatan-kekuatan politik formal, maka itu yang saya sebut nggak akan ada reshuffle gitu. Sebab kalau sampai itu dilakukan, itu artinya masyarakatnya melalui One Piece itu kelihatan makin gelisah, ditambah dengan keributan di politik formalnya, itu akan merepotkan pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Nah, oleh karena itu dugaan saya sampai 2025 nggak akan ada reshuffle. Tapi kan seperti ini Bung Rey, bahwa seperti yang Anda sampaikan tadi, ada kemungkinan Prabowo juga ingin menyeimbangkan dari faktor misalnya menteri yang sebelumnya dekat dengan pemerintahan Jokowi, dan juga saat ini kedekatan Prabowo dengan Megawati juga terlihat sejak dari peringatan Hari Pancasila, dan juga kemarin adanya pemberian amnesti kepada mantan sekjen PDIP. Artinya seperti apa ini Bung Roy terkait dengan adanya PDIP juga nantinya menjadi penyimbang dari pemerintahan? Kita letakkan dulu lah, kalau keyakinan saya PDI ini nggak akan masuk ke kabinet, di situ dulu ya. Nah, artinya tetap di luar gitu ya? Akan tetap di luar, cuma notasinya mungkin akan berubah-ubah. Kadang kencang, kadang seperti sekarang landai gitu. Dan bacaan saya sampai 2025 PDI Perjuangan kelihatannya akan landai gitu ya. Sebab bagi PDI menurut saya jauh lebih menguntungkan kalau mereka tetap berada di luar untuk mempertahankan posisi mereka sebagai oposisi yang boleh jadi
Itu sekarang ini ada tren di mana oposisi dapat suara yang lumayan gitu ya. Itu satu itu. Nah yang kedua, Pak Prabowo tidak akan melakukan reshuffle, tapi tidak ada jaminan 2026 ke sana gitu. Khususnya dengan menteri-menteri yang tadi misalnya diasosiasikan dekat dengan Pak Jokowi gitu ya. Kayak menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi itu ya boleh jadi tahun 2026 ke sana ya akan dilakukan evaluasi, bahkan pada tingkat tertentu misalnya boleh jadi akan digantikan atau direshuffle dan sebagainya gitu. Nah, jadi 2026 ini landai. Itulah kira-kira tuh. 2025 ini kita landai gitu. Nggak ada reshuffle, nggak ada orang yang masuk kabinet gitu. Baik. Jadi kalau Pak Prabowo mengatakan ada yang nggak berkeringat mau masuk anggota kabinet gitu ya kira-kira tuh. Pertama, itu mungkin akan terjadi kalaupun ada itu ya 2026. Yang kedua, lah itu kan sudah terjadi. PKB itu kan tidak berkeringat kepada Pak Prabowo, tapi diundang Pak Prabowo masuk dalam anggota kabinet. Iya, ada 3 kursi malah dari PKB. Baik, kita nantikan terus ya. Dan juga saat ini Golkar ada 11 kursi sama dengan Partai Gerindra, dan juga ini menjadi catatan juga bahwa saat ini pemerintahan tengah menyolidkan dan kerja kompak untuk program-program yang telah dikampanyekan oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Terima kasih pandangan Bapak-Bapak, Bung Ray Rangkuti dari Lingkar Madani dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu. Kita nunggu munaslup. Usai jeda, saudara, 6 tahun sejak vonis 1,5 tahun di penjara diputuskan, Sylvester Matutina melenggang bebas tanpa menjalani pidana penjara. Apakah ada intervensi politik dalam eksekusi kasus ini? Usai jeda, Kompas Petang membahasnya.